Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cesario Purba, NIM 230306041 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah proses di mana tubuh memecah dan menggunakan lemak untuk energi, menyimpannya atau membangunnya kembali menjadi komponen lain seperti hormon atau membran sel. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang proses degradasi lipid. Proses degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak biasanya terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama itu beta oksida, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga rantai transfer elektron. Nah, pada tahap beta oksida, asam lemak dipecah menjadi fragmen 2 karbon atau asetil-CoA dalam mitokondria. Selanjutnya, asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Akhirnya dalam rantai transfer elektron, energi yang dihasilkan dari siklus Krebs digunakan untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Proses pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak penting karena lemak tidak dapat larut dalam air dan perlu dipecah. Perlu dipecah menjadi komponen yang lebih kecil untuk diserap oleh tubuh. Yang pertama itu pencernaan. Lemak dicerna di dalam saluran pencernaan oleh enzim-enzim seperti lipase. Proses ini mengubah lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Dan yang kedua itu ada penyerapan. Asam lemak bebas dan gliserol kemudian diserap oleh dinding usus kecil. Di sana mereka direkonstruksi kembali menjadi trigliserida sebelum diangkat ke dalam sirkulasi darah. Yang ketiga itu ada yang terakhir ada transportasi. Trigliserida dan kolesterol diangkut dalam darah oleh lipoprotein seperti lipoprotein berkepadatan rendah atau LDL dan lipoprotein berkepadatan tinggi atau HDL. Mereka dibawa ke jaringan tubuh tempat mereka digunakan untuk energi atau penyimpanan. Proses ini memungkinkan tubuh untuk memanfaatkan lemak sebagai sumber energi dan juga untuk penyimpanan energi jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak adalah proses kompleks di mana molekul asetil-CoA dikonversi menjadi berbagai panjang dari rantai asam lemak melalui serangkaian reaksi enzimatik dalam sel. Nah, proses ini melibatkan enzim yang terletak di dalam sitoplasma dan mitokondria. Nah, asetil-CoA yang berasal dari degradasi karbohidrat, lemak, atau protein menjadi bahan bakar utama untuk pembentukan asam lemak. Reaksi-reaksi ini melibatkan beberapa langkah termasuk kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi kembali. Nah, biosintesis triasil gliserol atau triasil gliserol sintetis merupakan proses di mana triasil gliserol atau trigliserida dibuat dalam tubuh. Ini melibatkan beberapa tahap di dalam sel. Yang pertama itu asam lemak bebas dan gliserol digabungkan melalui reaksi esterifikasi untuk membentuk monoasilgliserol. Selanjutnya, 2 molekul asam lemak lainnya bergabung dengan monoasilgliserol melalui reaksi esterifikasi tambahan membentuk triasilgliserol. Proses ini biasanya terjadi di dalam organel sel yang disebut liposom, yang banyak ditemukan di dalam sel adiposa atau lemak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis fosfolipid. Proses biosintesis fosfolipid adalah serangkaian reaksi biokimia di dalam sel yang menghasilkan fosfolipid yang merupakan komponen utama membran sel. Ini melibatkan penyatuan asam lemak dengan gliserol dan fosfat. Biasanya dalam jalur sintetis asam lemak dan jalur metabolisme gliserol fosfat.
Tahap-tahap ini menghasilkan berbagai jenis fosfolipid yang diperlukan untuk struktur dan fungsi membran sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis kolesterol dan steroid. Proses biosintesis kolesterol dan steroid dimulai dengan asam asetat yang diubah menjadi asetil-CoA dalam mitokondria. Kemudian melalui serangkaian reaksi yang melibatkan berbagai enzim asetil-CoA diubah menjadi mevalonat. Mevalonat kemudian mengalami beberapa tahap reaksi, termasuk fosforilasi, dekarboksilasi, dan fosforilasi lagi untuk menghasilkan isopentenyl pirofosfat. Isopentenyl pirofosfat kemudian disintetis menjadi skualena melalui serangkaian reaksi kimiawi kompleks. Skualena kemudian mengalami serangkaian reaksi lain yang melibatkan enzim dan koenzim, termasuk pemutaran cincin, pemutusan ikatan, dan pengaturan fungsi fungsional untuk menghasilkan kolesterol dan berbagai steroid lainnya. Proses ini terjadi terutama dalam sitoplasma, sel hati, dan sel adrenal. Terima kasih.